PPI atau yang sekarang disebut sebagai PPMI adalah salah satu unsur penting dari munculnya gagasan berdirinya Sekolah Indonesia Kairo. Gagasan tersebut berawal dari kegiatan bimbingan belajar untuk putra-putri diplomat Indonesia yang bertugas di Kedutaan Republik Indonesia, Kairo, oleh pengurus PPI. Kegiatan belajar mengajar tersebut dari waktu ke waktu jumlahnya semakin besar. Banyaknya peserta yang ikut bimbingan belajar menuntut adanya ruang yang sedikit lebih besar, semacam ruang kelas. Bapak Jalaluddin Hasan adalah orang yang pertama kali menyediakan ruang bimbingan belajar berbentuk kelas tersebut di rumahnya, di kawasan Zamalek. Saat itu, yang ikut belajar berjumlah 5 orang siswa. Bimbingan belajar di rumah Bapak Jalaluddin tersebut dipandu oleh beberapa orang pengurus PPI Mesir tahun 1955. Pada tahun 1956, Presiden Mesir kedua Gamal Abdel Nasser melakukan nasionalisasi terusan Suez yang berlanjut kepada nasionalisasi beberapa properti dan hak usaha milik asing. Sekolah-sekolah internasional di Mesir ditutup. Pada tahun yang sama, Duta Besar RI untuk Mesir dan sekitarnya yang baru, yaitu Bapak Haji Mahmud El-Ladjubah bersama keluarga tiba di Kairo. Pada minggu-minggu pertama melaksanakan tugas sebagai duta besar, beliau melihat kondisi anak-anak diplomat KBRI Kairo yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena sekolah-sekolah internasional ditutup. Ibu Mahmud El-Ladjubah, istri duta besar, mengusulkan agar KBRI mendirikan Sekolah Indonesia Kairo. Ide tersebut disambut baik oleh staf KBRI Kairo dan disetujui oleh Bapak Duta Besar. Untuk menyambut gagasan ini, Ibu Duta Besar atas izin Bapak Duta Besar menyediakan ruang basemen Wisma Duta KBRI sebagai ruang kelas cikal bakal SIK tersebut. Kegiatan bimbingan belajar di kediaman Bapak Jalaluddin Hasan di Zamalek pindah ke SIK yang berada di basemen Wisma Duta KBRI. Selain mereka yang ikut di bimbingan belajar di Zamalek, 3 orang putra-putri Duta Besar juga ikut kegiatan belajar di SIK tersebut. Selama 3 minggu dari mulainya kegiatan belajar mengajar di basemen Wisma Duta, tepatnya pada tanggal 21 Desember 1956, Sekolah Indonesia Kairo diresmikan oleh Duta Besar RI untuk Mesir dan sekitarnya, Haji Mahmud El-Ladjubah. Melihat jumlah siswa yang terus bertambah dan kegiatan belajar mengajar serta ekstrakurikuler yang semakin marak, maka basemen Wisma Duta KBRI Kairo tidak lagi dapat menampung kegiatan SIK dengan maksimal. Menghadapi kondisi seperti itu, Ibu Mahmud El-Ladjubah, istri Duta Besar KBRI Kairo, kembali tampil dengan usulan yang cemerlang. Beliau mengusulkan agar KBRI Kairo menyewa gedung untuk digunakan sebagai sekolah di luar KBRI, agar kegiatannya lebih fokus dan fasilitas belajar dan bermain semakin memadai. Gagasan Ibu Duta Besar disambut positif oleh wali murid dan masyarakat, serta mendapatkan persetujuan Duta Besar RI. KBRI bersama PPI selanjutnya berhasil mendapatkan gedung yang tepat untuk disewa dan dijadikan Sekolah Indonesia Kairo. Gedung itu beralamatkan di 130 26 of July Street, Zamalek. Di gedung inilah PPI pertama kali menyambut kedatangan tokoh besar Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia pada tahun 1958. Presiden Soekarno pada saat itu berkunjung ke Mesir dalam rangka peningkatan hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia-Mesir. Berkat kunjungan Presiden Soekarno ke Mesir pada tahun 1958, Sekolah Indonesia Kairo mendapat pengakuan dari pusat dengan SK Mendikbud nomor 47 tahun 1961, tanggal 11 Oktober 1961.
Pada awal 60-an abad ke-20, kawasan Zamalek mulai ramai oleh hunian penduduk Mesir. Kawasan yang nyaman di tengah-tengah pulau jazirah tersebut mulai disukai oleh penduduk Mesir, sehingga suasana jalan dan lingkungan semakin padat, bising, dan ramai. Kondisi tersebut menuntut warga Melayu di Mesir termasuk warga Indonesia untuk mencari kawasan lain yang lebih nyaman, tenang, dan murah. Pilihan jatuh di kawasan Doki. Kepindahan WNI, khususnya staf KBRI yang mayoritas adalah wali murid siswa-siswi SIK tersebut, mempengaruhi kondisi SIK. Karena rumah siswa-siswi jauh dari SIK, maka pada tahun 1962 KBRI Kairo mencari gedung sewa untuk SIK di kawasan Doki. Sejak saat itu, SIK menyewa villa 2 lantai di Jalan Kombis nomor 10 Doki. Setelah 20 tahun SIK berdiri, KBRI pun mulai mengupayakan pencarian gedung dan tanah yang sesuai untuk sekolah. Pada tahun 1976, KBRI membeli kompleks sekolah seluas 2.000 meter persegi dan dari sumber lain ada yang menyebutkan luasnya 511 meter persegi. Upaya pembelian komplek dan gedung sekolah tersebut berlangsung pada periode kepemimpinan Duta Besar Profesor Dr. Fuad Hasan, Duta Besar Ferdi Salim, dan Duta Besar Letjen Barkah Tirta Dijajah. Pada tahun 1977, SIK kembali mendapatkan kehormatan, yaitu dikunjungi oleh RI 1 Bapak Presiden Soeharto. Presiden yang didampingi oleh Ibu Tien Soeharto disambut secara meriah oleh siswa-siswi SIK dengan menggunakan seragam pramuka, mengibarkan bendera Indonesia dan menyanyikan lagu-lagu pramuka dan lagu kebangsaan seperti Di Sini Senang, Padamu Negeri, dan Dari Sabang Sampai Merauke. Saat itu, untuk jenjang SD dan SMP mengikuti kurikulum 1975. Sementara kurikulum SMA ikut kurikulum 1984. Menjelang tahun 1990-an, SIK mengalami peningkatan yang sangat pesat. Gedung sekolah permanen yang telah menjadi milik KBRI direnovasi dari tahun 1982 sampai 1984 menjadi 4 tingkat. Gedung ini diberi nama Wisma Indonesia. Pada tahun 1992, Sekolah Indonesia Kairo mulai membuka kegiatan belajar dan mengajar untuk taman kanak-kanak. Hal ini berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 836-C7-1-92 perihal pendirian Taman Kanak-kanak Indonesia di Kairo. Pada perjalanannya, Taman Kanak-kanak Sekolah Indonesia Kairo terus mengalami perkembangan dan semakin dipercaya oleh para orang tua, khususnya para diplomat umumnya masyarakat Indonesia di Kairo, untuk menyekolahkan anak-anak mereka di Taman Kanak-kanak Sekolah Indonesia Kairo.